Tutorial pengecekan kendaraan. Jadi pertama yang dilihat adalah sisi luarnya. Kita cek bagian bodi, apakah ada baret. Kemudian beralih ke ban. Lihat kalau memang agak kempes, dia harus diisi kembali keliling. Lihat yang sebelah lainnya. Kemudian pastikan bodi-bodinya juga. Kita lihat sampai bagian depan juga. Kemudian kita beralih ke pengecekan air radiator dan minyak rem ya. Jadi tarik tuas di dalam ini. Kita buka kap depan. Nanti di bawah logo Daihatsu ini ada handle, kita tekan ke atas, kita buka. Kemudian kita pasang penahannya. Penahannya ada di sebelah kanan. Kita buka, kita cantolkan di sini ya. Kemudian yang pertama kita cek adalah ketinggian air coolant radiator. Nah, kalau ini kelihatan ya, dia sudah di batas full. Kemudian kita cek juga ketinggian minyak remnya. Nah, ini kalau kelihatan bayangannya itu dia ada di batas full di sini ya. Kita lihat cek tutupnya, apakah ada rembesan air. Cek juga selang-selang di depan. Kalau yang menetes ini karena mobil baru habis saya pakai, tadi AC-nya nih air AC ya. Periksa juga air washer. Nanti mengisi, kalau kurang airnya ditambahkan, ini sudah cukup. Kemudian kita kembali ke depan ya. Saya pause dulu videonya. Oke, sekarang kita beralih ke pengecekan bagian engine. Jadi sebelum kita buka, jadi mesinnya ada di bawah jok ya. Kita mundurkan dulu jok ke setelan paling belakang. Handle-nya ada di sini ya, di bawah jok. Kita mundurkan. Lalu kita lipat ke depan joknya. Oke. Kita buka kait penguncinya yang ada di bawah. Letaknya itu di bawah cover plastik ini, cover ya plastik ya. Ada dua, ini kan sebelah kanan dan kiri. Sorry, ini agak susah ya. Nah, kita bisa, sorry, ini kurang mundur joknya ya. Kalau tidak bisa pakai tangan, gunakan badan Anda memundurkannya. Sebentar, kayaknya ada yang ganjel di belakang sebentar ya. Oke, tadi ada yang ganjel sedikit. Jadi pastikan setelah di belakang itu bersih. Mundurkan lagi ulang. Sebentar ya. Tunggu. Sudah berhasil saya mundurkan. Kita ulangi langkahnya lagi. Kita rebahkan. Kita buka. Nah, tampaklah bagian mesin. Pastikan tidak ada rembesan oli di bagian mesin. Kemudian kita cek ketinggian level oli. Jadi sticknya ada yang ini ya, sticknya kita cabut. Kemudian tutorial cara mengecek ketinggian level oli ya. Ini yang kita cek ininya, lagi buat tutorial. Kita cek ketinggiannya, caranya ntar ya, satu tangan susah. Enggak, karena satu tangan susah jadi saya taruh aja di bawah ya. Tapi kalau ini sebaiknya pakai dua tangan ya. Kita lap saja ini pakai tisu. Tujuannya dilap adalah supaya tadinya ada bekas oli yang, ntar saya zoom dulu, bekas oli yang nempel di stick ini bersih, sehingga kita bisa mengecek berapa ketinggian pastinya. Nah, ini udah kelihatan. Setelah bersih, kita celupkan lagi di lubang itu ya,
masukkan lagi ke lubang itu. Oke, sampai mentok, sampai rasa terkunci, lalu dicabut lagi. Nah, ini ketinggiannya sudah di level yang bagus, jadi dia di bawah full sedikit tapi masih di atas low jauh ya. Ini masih bagus. Kemudian jok yang sebelah kiri juga bisa dibuka, itu untuk pengecekan aki dan sebagainya ya. Mungkin saya perlihatkan nanti lain kali aja, karena yang daily kita cek adalah ini. Kalau aki sudah kelihatan mau soak, di start itu agak susah biasanya ya. Oke, kita tutup lagi, saya skip aja dulu ya. Oke, tadi saya skip, jadi kembalikan ke posisi semula, kaitnya dibalikan lagi. Nah, sekarang kita mulai ke pengecekan lampu-lampu sambil pengecekan mesin ya. Oke, kita nyalakan. Sekarang kita cek lampu utama dulu. Jadi luas lampu utama kita nyalakan, kita cek. Kalau perlu kita keluar untuk mengeceknya. Oke, lampu utama menyala, lampu senja juga menyala. Kita cek lampu belakang. Karena ini masih terang ya, tapi terlihat menyala ya, menyala. Lampu belakang menyala, lampu ininya ya, bukan lampu rem ya, tapi lampu ini, lampu kota ya biasanya. Sebentar saya matikan radionya dulu. Oke, lalu tadi lampu dekat kita cek, sekarang kita switch ke depan lampu jauh ya. Nah, kita bisa lihat di depan. Nah, ini lampu jauhnya berarti dua-duanya nyala ya. Setelah itu kita pindah ke pengecekan lampu sein. Kita tekan aja yang emergency seinnya ya. Kita cek keliling lagi. Kiri menyala, kanan menyala, yang sebelah di spion juga nyala, tapi yang memang yang sebelah kanan ini memang mati ya. Kemudian kita lihat di belakang, kanan menyala, kiri juga nyala. Oke. Oh ya, saya masih buat tutorial. Kemudian kita cek rem ya, maksudnya lampu remnya ya. Jadi ini perlu bantuan orang lagi ya. Kita injak remnya, lalu dilihat di belakang lampunya nyala apa enggak. Kalau udah menyala berarti lampu rem kita aman. Kemudian kita cek yang kedua untuk electrical adalah washer. Jadi apakah airnya menyemprot dengan baik. Kita tarik tuas ini ya, cek wipernya, hapusannya bagaimana. Kalau hapusannya bersih berarti wipernya masih bagus. Kalau dia sudah tidak bersih sapuannya, berarti blade wipernya atau karet wipernya harus segera diganti. Kemudian untuk pengecekan suhu mesin, jadi ini perhatian bagi yang sering bawa mobil nanti ya, pastikan suhunya itu berada di kurang dari setengah seperti ini. Kalau sudah misalnya di 3/4 ya, sorry kok 3/4, 2/3 atau setengah lebih, itu harus hati-hati. Kita cek air radiator dulu yang di depan. Kalau mesinnya sudah panas, jangan dibuka tutup radiatornya karena itu akan nyembur. Jadi kita cukup cek di tabung reservoir atau tabung air cadangan yang tadi saya tunjukkan. Nah, kalau airnya aman dan dia masih tetap panas, apalagi mau menyentuh segera matikan mobil. Karena mobil dalam kondisi yang kurang fit. Nanti kita segera lakukan servis kalau itu. Kemudian setelah itu kita cek juga odometer. Odometernya ini 74.095. Ini penting ya, harus dicatat juga karena kita juga harus cek gantungan servisnya. Nah, ini di sini ditunjukkan kalau pergantian kembali olinya adalah 80.000 km dan servis berikutnya adalah 80.000 km. Nanti kalau sudah mencapai 80.000 km kita akan ganti olinya dan lakukan servis. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, biasakanlah kalau sudah menghidupkan AC, ketika mobil mau dimatikan, pastikan AC off dulu supaya kompresornya awet ya. Kalau rusak nanti kalian kepanasan di jalanan. Kalau sudah mati baru mobil dimatikan. Oke.
Mungkin sementara tutorial sederhananya seperti itu. Oh ya, saya akan kasih tutorial untuk mengetahui di mana ban serep. Seandainya kalau kejadian pecah ban. Nah, jadi kita buka bagasi. Lalu kita ambil toolbox dulu. Toolnya ada di sini ya. Nah, salah satunya ini kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu komponen-komponennya dulu. Sorry, saya skip dulu. Jadi untuk menurunkan ban serep cukup ini ya di bagian belakang. Oh ya, hati-hati kita. Nah, jadi kita gunakan kunci roda ini. Kita putar baut yang ada di belakang di atas bumper ini. Kendorkan sehingga sampai habis, sampai mentok. Dia nggak akan jatuh ban serepnya, tapi kita nanti tarik keluar bisa. Nanti kalau tutorial bongkar pasang ban, karena saya sendiri sekarang buat videonya tidak bisa saya lakukan, teman, teorinya saya kasih tahu dulu. Kalau bannya pecah, kendorkan dulu semua bautnya, jangan sampai lepas ya, kendorkan aja. Udah kendor, kita ambil dongkraknya di situ untuk memfungsikan dongkrak. Nanti kita pakai ini, kait ini kita untuk memutar itunya. Supaya gampang mutarnya, ini dimasukkan ke sini ya. Jadi gunakan ini sebagai engkol ya, untuk memutar dongkrak ya. Putar dongkraknya. Nah, titik untuk mendongkrak yang baik adalah di sasis. Di sasis. Jadi kalian tinggal lihat bagian mana yang bisa didongkrak. Kalau di sini kita bisa pakai poinnya adalah di sini bisa, pinggir ini ya, ini kuat ini juga. Oke. Lalu oh ya, perhatikan juga di bawah garase kalau ada tetesan oli. Kalau air itu kalau air AC itu normal karena akan terus menetes, tapi kalau ada oli atau air radiator, ada tetesan di garase, di lantai seperti ini, jadi segera laporkan, nanti mobilnya itu ada masalah ya. Kita bisa segera lakukan perbaikan. Demikian tutorial saya, cukup panjang 12 menit. Tapi oh ya, tadi saya lupa matikan lampu. Jangan lupa matikan lampu kalau mobil sudah kunci kontaknya off ya. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Nanti kita akan update berikutnya lagi ya. Terima kasih.